Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Farisi, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0532354427. Kali ini saya akan mencoba mengerjakan tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja kita menuju soalnya. Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Ini sama dengan tugas pertama dan kedua ya soalnya. Yang sedikit berbeda di sini dia mintanya ada kita menggunakan array di mana golongan ABC ini akan menentukan gaji pokoknya sama tapi tidak diinput langsung, tapi kita ambil nilai itu dari array gaji yang sudah kita buat. Kemudian di sini juga ada array jumlah persentase ini ya, gaji lembur yang untuk perkaliannya dari gaji pokok. Ini juga dibuatkan array. Oke, kita langsung saja. Ini saya sudah membuat code-nya, tinggal saya jelaskan. Di sini untuk variabel masih kurang lebih masih sama ya dengan yang tugas kedua. Ada golongan bertipe string, kemudian jam lembur bertipe int, gaji pokok bertipe int juga. Nah, ini dia yang beda. Ada array gaji pokok dengan 3 elemen. Ini bernilai 5 juta, 6 juta 500 ribu, dan 9 juta 500 ribu. Ini saya beri tipe data int. Kemudian kita juga buat array jam lembur dengan tipe data double. Di sini kita lihat ada 5 elemen ya, 0,3 dan seterusnya. Kemudian yang lain masih sama dengan tugas 2, double gaji lembur, gaji total valid. Di sini juga kita menggunakan inputnya 2 ya, sama dengan tugas kedua. Jadi ini masih sama kodenya juga. Kemudian yang pertama kita untuk menginput golongan dan validasi. Ini di awal masih sama, kita valid true, kemudian beri perintah masukkan golongan ya, beri petunjuk. Kemudian kita akan membaca dengan diberikan uppercase supaya tidak case sensitif. Di sini juga masih sama. Ini fungsinya untuk mengecek apakah string yang dimasukkan itu sepanjang satu karakter. Apabila benar maka akan lanjut. Nah, di sini yang berbeda dengan sebelumnya ya. Di sini saya membuat variabel bernama char golongan bertipe char, di mana char golongan ini akan mengambil nilai dari golongan ini. Karena ini kita sudah validasi supaya hanya satu karakter, jadi dia akan fungsinya ini sebenarnya ada mengubah dari tipe data string ke tipe data char di sini. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsi kita ubah jadi char itu karena kita akan melakukan penghitungan di sini. Di sini saya buat variabel bernama indeks golongan bertipe int, di mana rumusnya adalah char golongan yang tadi kita konversi dari golongan ini dikurangi a. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi dalam sistem ASCII sebenarnya karakter seperti A, B, C termasuk angka dan seperti tanda seru ini semuanya itu punya nilai yang punya value dalam bentuk angka yang berupa itu urutannya di dalam sistem ASCII itu. Nah, misalnya kita umpamakan ya, A ini punya nilai 85, dia urutan 85. B ini akan bernilai 86 dan C akan bernilai 87, begitu seterusnya sampai Z ya. Nah, fungsinya kita ubah ke char. Dengan kita mengubah ke char itu kita akan mendapat value karakter ini dalam sistem ASCII. Nah, kemudian setelah kita dapatkan, karena value paling kecil ini A, kita kurangi dengan A, sehingga hasilnya adalah 0. Anggaplah tadi angkanya misal 85 ya, 85 dikurangi 85 hasilnya 0. Kemudian apabila kita B, kita dapat masukkan di sini B dikurangi A, akan menjadi 86 kurangi 85 jadinya 1. Jadi kita dapat 012. Nah, inilah yang akan kita gunakan sebagai indeks sesuai dengan yang diminta oleh soal 012. Kenapa repot-repot dibuat seperti ini? Supaya nanti kita pengkondisian if-nya itu tidak banyak.
Jadi kita cukup 1 kali saja, kita bisa menggunakan ini yang sudah kita buat dulu dari awal. Oke, kemudian kita ke conditionnya. Apabila indeks golongan tadi itu nilainya lebih besar dari atau sama dengan 0, dan indeks golongan ini kurang dari jumlah elemen di array gaji pokok ini, di mana jumlahnya ini adalah 3. Jadi ini sama saja kita baca indeks golongan lebih dari sama dengan 0 dan indeks golongan kurang dari 3. Nah, kenapa ini kita tidak langsung tulis 3? Ya, supaya ini kodenya bisa scalable ya. Jadi misalnya kita sewaktu-waktu mau menambah di sini, kita nggak perlu mengubah lagi di sini. Jadi dia akan otomatis mengikuti. Nah, ini gimana nanti logikanya berjalan? Misalnya ini kita mau masukkan C misalnya. C kita masukkan ke sini, dia akan dikonversi ke angka 2. Nah, jika angka 2 lebih besar dari sama dengan 0, berarti betul ya. Dan angka 2 kurang dari 3, betul. Maka gaji pokok itu sama dengan array gaji pokok dengan indeksnya itu kita ambil dari tadi angkanya 2 ya C. Jadi kita nanti akan ngecek sini 0, 1, 2. Oh, nilai gaji pokok kan terisi 9.500.000. Begitu juga case-nya untuk A, B, ataupun nanti ke depannya misalnya mau ditambahkan D, E, F, dia akan mengikuti logika yang sama. Jadi seperti itu kurang lebih. Dia akan mengambil dari array. Jadi tidak lagi kita masukkan manual satu persatu seperti tugas 2. Oke, kemudian untuk jam lemburnya ini awalnya masih sama ya. Kita masih kurang lebih sama. Ini fungsinya untuk membuang input selain yang bertipe INT. Jadi seperti koma atau huruf atau apa itu nanti akan dibuang. Nah, di sini untuk logikanya, jika jam lembur kurang dari 0, ini berarti bilang negatif, ini kan kita buang juga. Jadi false, jadi kita akan minta ulangi. Jadi kita di sini sudah membuang tipe data selain INT dan bilangan bulat negatif ini kita sudah tolak ya. Jadi tinggal yang 0 dan bilangan bulat positif. Nah, di sini kita lihat untuk ini saya membuat lagi variabel bernama indeks jam lembur. Ini nanti akan kita gunakan untuk mengambil nilai dari array yang jam lembur ini, yang sejumlah 50, sekian ini. Nah, bagaimana ini bekerja? Jadi indeks jam lembur ini nilainya adalah kita menggunakan mathmin. Jadi kita akan mencari nilai minimum dari nilai-nilai yang ada di dalam kurung. Nah, dalam kurung ini ada 2 nilai. Yang pertama jam lembur dikurangi 1 serta jumlah elemen di array jam lembur dikurangi 1. Nah, kenapa dikurangi 1? Karena kita mau menyesuaikan indeks ini. Karena Java ini kan perhitungannya dimulai dari 0 ya indeksnya. Jadi tidak dari 1. Makanya kita harus kurangi 1. Nah, misalnya ini kita berikan ini ya 0. Nah, misalnya 0 ya. Kalau misalnya ini jam lemburnya kita masukkan 0, 0 kurangi 1 kan min 1. Kemudian array jam lembur ini kan jumlah elemen tadi 5 ya. 5 kurang 1, 4. Min 1 sama 4 lebih kecil mana? Min 1. Berarti nanti indeks jam lembur ini akan bernilai min 1. Nah, baru kita nanti setelah kita dapat nilai yang indeks ini, kita akan ke pengkondisian if berikutnya. Nah, khusus untuk 0, apabila jam lemburnya ternyata 0, dia akan bernilai 0 juga gaji lemburnya, karena dia tidak lembur ya. Jadi kita tidak perlu melakukan perhitungan. Jadi nanti tadi contoh yang saya 0 itu, nanti outputnya akan 0 gaji lemburnya. Misal kita contoh jam lemburnya kita masukkan agak banyak, mungkin 7 misalnya. Nah, kalau jam lemburnya 7, 7 kurangi 1, 6. Kemudian 5 dikurangi 1, 4. 6 sama 4 lebih kecil mana? Lebih kecil 4. Nah, berarti kenapa dia milih yang lebih kecil? Karena kalau kita pilih 6, ini elemennya nggak sampai 7 di sini. Jadi pasti akan gagal ya. Dan sesuai dengan soal, ini kan 5 ke atas itu sama perkaliannya. Jadi bilangan yang lebih besar dari 5 jam akan
nilainya sama dengan 5 jam perkaliannya. Maka itu kita pakai min tadi ini supaya menjaga agar indeks ini nilainya tidak lebih besar dari yang bisa diambil di sini. Nah, misalnya kita tadi masukkan 7, 7 kurang 1, 6. Di sini 5 kurang 1, 4. Jadi kita indeksnya akan yang masuk nilainya adalah 4. Jadi indeks jam lembur ini ada 4. Oke, sekarang jika jam lembur lebih dari 0, nah berarti ambil dari sini tadi ya. Gaji lembur sama dengan jam lembur tadi 7 ya. 7 dikali. Nah, di sini baru kita mengambil nilai array jam lembur. Indeks yang tadi kita pakai tadi 4 ya. Indeks 4 berarti dia nilainya 0, 1, 2, 3, 4, 0,38. Berarti jam lemburnya 7 dikali 0,38 dikali gaji pokok yang kita dapat tadi dari golongan. Oke, dan selebihnya ini sama dengan tugas kedua. Jadi ini untuk mengkonversi nilai gaji tadi dalam bentuk rupiah supaya mudah dibaca. Oke, mungkin kita langsung saja coba jalankan code-nya ya. Nah, kita coba masukkan golongan. Kita masukkan yang salah dulu mungkin ya. 25. Oke, gagal ya, tidak diterima. Oke. Tidak diterima, kita coba A. Oke. Masukkan jam lembur nih. 2 atau agak banyak 10. Atau kita masukkan yang salah dulu ya, min 2. Oke, tidak terima huruf karakter. Oke, tidak bisa ya. Ya, kita tinggal masukkan jam misalnya 10 jam. Oke, gaji adalah 24 juta. Oke, kurang lebih seperti itu pengerjaan tugas 3 dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon koreksinya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.